Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Safitri dari UT Pekanbaru. Kali ini kita akan praktikum IPA di SD dengan topik struktur pencernaan manusia. Dalam artikel yang diterbitkan oleh ruangguru.com, proses pencernaan manusia itu ada dua jenis. Yang pertama, proses pencernaan mekanis, dan yang kedua adalah proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanis itu di mana proses pencernaan makanan dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti kita mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Tujuannya adalah untuk mengubah ukuran makanan ini menjadi lebih kecil sehingga lebih mudah diproses di dalam tubuh. Biasanya proses pencernaan secara mekanis ini terjadi di dalam mulut, yaitu ada gigi yang akan mengunyah, kemudian ada lambung yang nanti juga akan memompa atau memeras-meras makanan. Tepatnya makanan ini digerakkan dengan otot-otot lambung. Yang kedua ada namanya proses pencernaan kimiawi. Proses ini biasanya melibatkan enzim. Tujuannya adalah mengubah partikel makanan yang sudah kecil-kecil tadi karena sudah diolah secara mekanik, kemudian dia akan menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Proses ini juga terjadi di dalam mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, empedu, dan usus. Organ-organ yang ada dari sistem pencernaan manusia, yang pertama itu ada mulut, yang di dalamnya ada kelenjar ludah, kemudian ada kerongkongan, kemudian ada lambung, kemudian ada hati dan kantung empedu, ada pankreas, lalu ada usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan, dan disinilah dimulai pertama kali proses pencernaan makanan. Di dalam mulut terdapat gigi, ya. Nah, gigi ini yang nanti akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian di dalam mulut juga terdapat kelenjar air ludah atau kelenjar ludah yang menghasilkan enzim amilase. Gunanya enzim amilase ini adalah untuk mengubah pati menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Kemudian juga ada lidah di dalam mulut yang berguna untuk mengaduk-aduk makanan sehingga dia juga bisa berpindah ke kiri dan ke kanan atau untuk kita telan, dan juga berfungsi untuk mencampurnya dengan enzim amilase. Makanan yang dikunyah ini namanya nanti berubah menjadi bolus. Bolus ini ditelan dan kita telan melalui kerongkongan. Dan gerakan yang mendorong makanan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik ini membuat makanan masuk melalui kerongkongan sampai dia nanti menuju lambung. Sesampainya di lambung, disinilah terjadi juga proses pencernaan mekanik dan kimiawi, di mana otot lambung akan tetap meremas-remas makanan, dan di saat yang sama keluarlah enzim-enzim yang akan mengubah zat-zat makanan tersebut. Di antaranya adalah ada enzim pepsin, di mana ia mengubah protein menjadi asam amino. Kemudian ada renin, biasanya ini terdapat pada bayi, yang fungsinya mengubah protein ASI itu menjadi kasein. Lalu ada asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan, dan kemudian membantu pepsinogen berubah menjadi pepsin. Di dalam lambung juga makanan kita bisa disimpan selama 2-5 jam karena proses pencernaan makanan itu sendiri butuh waktu lama. Terjadi proses mematikan mikroorganisme berbahaya yang di lambung. Hati juga termasuk organ dalam sistem pencernaan. Dia membantu membentuk cairan empedu yang nanti gunanya dalam proses pencernaan lemak. Cairan empedu ini nanti di dalamnya terkandung garam, kolesterol, dan lecitin, yang kemudian nanti cairan ini ditampung di kantong empedu sebelum nanti digunakannya di usus halus. Lalu ada pankreas, di mana pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan yang gunanya untuk mencerna karbohidrat
karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Karena tadi ada asam lambung yang membuat makanan ini mati kuman-kumannya, maka senyawa bikarbonat yang dihasilkan oleh pankreas akan menetralisir makanan dari lambung ini sehingga tidak melukai dinding usus halus. Ada usus halus yang merupakan organ pencernaan dengan saluran terpanjang. Salurannya bisa sampai 670 cm sampai 760 cm dan dia ada terdiri dari 3 bagian, duodenum atau usus 12 jari, kemudian jejunum dan ileum. Inilah enzim-enzim keluar untuk memecah protein menjadi asam amino, karbohidrat menjadi glukosa, kemudian lemak menjadi trigliserida. Terakhir nanti mana zat-zat makanan yang bisa diserap oleh tubuh akan masuk melalui usus halus dan mana yang tidak akan masuk ke usus besar. Dalam usus besar, makanan yang tadi tidak terserap atau sampah gitu, sampah pada makanan kita yang kita makan, nanti akan dibusukkan oleh bakteri di dalam usus besar, yaitu Escherichia coli, atau kita biasa menyebutnya E. coli. Usus besar kita pertama ada kolon, tempat mengubah sampah makanan menjadi feses. Kemudian setelah dari kolon dia diantarkan ke rektum, di mana disinilah disimpan air besar kita atau feses kita. Dan kemudian nanti di sebelahnya itu ada umbai cacing atau yang biasa orang bilang usus buntu. Nah, kalau ada masuk makanan ke sini dan kemudian terjadi peradangan, biasanya ini harus dibuang atau dioperasi. Rektum ini nanti ketika sudah penuh akan mengirimkan sinyal kotak untuk memutuskan feses dikeluarkan atau tidak. Nah, nanti tempat pembuangannya inilah yang disebut dengan lubang anus. Sekian.